Ya ini, halo guys, ini aku sebenarnya mau bikin konten yang lebih bagus ya, cuman karena saat itu kondisinya tidak tidak mendukung, ya sudahlah. Jadi sebenarnya aku di sini udah tadi bikin pengantar juga buat kontenku yang lain. Ini kalian nanti akan nonton kontenku tentang ke Gunung Lembu. Kenapa aku bikin di sini? Jadi tanggal 17 Agustus 2022 itu aku menuju ke Gunung Lembu, Purwakarta. Ternyata pas sampai sana tuh Gunung Lembu, treknya itu tidak cocok ya untuk mendaki solo atau mendaki sendirian. Karena dulu tuh aku pernah mendaki Gunung Lembu, itu treknya tuh udah ada gitu. Kalian kalau mendaki sendiri juga pasti bisa lah. Karena udah tahu nih treknya kemana. Oh ini sini ke kiri kanan. Udah ada lah kayak naik gunung gede gitu. Kayak ke Curug Ciberem, itu treknya udah ada gitu guys. Nah pas nyampe sana tuh, wah treknya kacau gitu ya. Treknya itu banyak dipenuhin sama pohon-pohon bambu, banyak banget pohon bambu. Udah itu banyak sarang laba-laba, dan karena banyak banget pohon bambunya, jadi cahaya matahari itu sedikit tembus, cuma sedikit yang tembus ya. Jadi enggak, hawanya tuh agak gelap, yaitu lembab gitu. Wah, sempet ya aku cuman jalan beberapa ratus meter gitu mendaki. Pas aku lihat ke bawah lagi, ke belakang gitu, wah ini aku tadi dari mana, kok udah lupa gitu guys. Jadi rencana aku tuh waktu itu mau bikin konten 17 Agustus di puncak Gunung Lembu. Ternyata tidak mendukung ya. Jadi aku nggak, ya cuman jalan mendaki beberapa ratus meter, udah aku balik lagi gitu guys. Ya, akhirnya aku bikin cuplikan atau klip yang aku ambil sama perjalanan ke sana. Akhirnya aku ceritain lagi di sinilah di Taman Cetria. Karena sayang gitu, udah ambil klip, udah aku capture beberapa potongan video, kalau akhirnya hilang sama sekali, sayang gitu. Apalagi aku sebenarnya kesana tuh udah beli bendera merah putih gitu. Aku mau kibarin bendera merah putih di puncak Gunung Lembu. Yaitu udah sedia baju. Ini bajuku juga tuh pada mau negeri. Ini juga aku udah siapin masker merah putih, udah di bendera merah putih. Nyata pada saat konten 17 Agustus itu ya gagal gitu guys. Akhirnya ya udah aku bikin openingnya, pengantarnya sini. Nah, jadi aku ceritain sembari nanti aku sisipin klip-klip yang aku ambil sama perjalanan sana. Nah, kenapa aku tujuannya mau ke Gunung Lembu 17 Agustus? Jadi emang aku rencananya mau pas hari kemerdekaan mau mendaki gunung gitu ya. Nah, gunung apa nih yang dekat nih? Sedangkan aku nggak mau perjalanan yang jauh-jauh ya. Nah, akhirnya aku putusin Gunung Lembu ya. Karena Gunung Lembu tuh nggak nyampe 1000 meter guys, 1000 mdpl lah tingginya. Tapi pemandangannya bagus, karena kalian akan lihat pemandangan Waduk Jatiluhur. Dan kenapa aku milih Gunung Lembu? Karena sebenarnya aku udah pernah ke sana dan aku tahu emang bagus. Cuman ya kenyataannya tuh setelah beberapa tahun, apalagi setelah melewati masa pandemi, Gunung Lembu itu kelihatan terbengkalai ya. Karena mungkin jarang ada pendaki dan banyak berubah juga sih. Jadi tanggal 16 tuh aku berangkat naik motor dari Jakarta, lewatin Kerawang, lewatin Bekasi dulu, Cikarang dulu ya, bawa Kerawang ya. Terus ya baru belok ke kanan tuh. Oh yang ngelewatin ini, aku ngelewatin stasiun Cikampek. Jadi pas di flyover itu aku nggak ngambil klipnya pas di stasiun Cikampek sama perjalanan itu ambil putar balik, lawan arah dikit, lewatin rel kereta, itu udah deket banget, udah stasiun Cikampek, ambil kanan. Jadi aku nginep semalam, pas paginya tuh
Aku berangkat siang lah jam 2, nyampe di Purwakarta tuh jam 6 lah, jam 6 jam 7, nginep semalam. Nah paginya aku berangkat ke Gunung Lembu, karena dari tempatku menginap Purwakarta itu ke Gunung Lembu udah deket banget, deket sih guys. Di apa sih namanya ya, jadi kalau patokannya tuh kalau kalian misalnya mau ke Gunung Lembu, patokannya Pasar Anyar Sukatani, itu jalan masuknya guys, jalan masuk pertamanya. Jadi dari Purwakarta itu menuju ke Pasar Anyar Sukatani paling 10 menitan ya, deket sih guys. Nah itu patokannya itu ada masjid, aku udah capture dari jauh, itu masjid itu warnanya coraknya hijau. Ternyata pas aku deketin lagi itu Masjid Jami Bendul Sukatani Purwakarta. Nah seberang dari masjid itu adalah Pasar Anyar Sukatani. Nah kalian masuk tuh dari pintu masuk itu ada kayak gapura kecil gitu bertulisan Pasar Anyar Sukatani. Nah, mentok, kalian ambil kanan. Nah maju dikit ambil ke kiri. Nah di masuk Pasar Anyar mentok ambil kanan. Nah kita pas maju dikit ambil kiri itu kayak ada tukang ojek ya, masalah ya, kiri. Nah begitu kalian ambil ke kiri itu udah kelihatan tuh kereta api, itu udah nggak jauh dari stasiun Purwakarta kalau nggak salah ya. Nah ngeliatin kereta api itu nyebrangin, kalian ikutin jalan. Sehabis ngeliatin kereta api itu tuh nanti ada ketemu persimpangan antara kiri sama lurus. Kiri tuh kayak ada gapura. Pasal gapura itu bercorak merah putih juga deh, bercorak kemerdekaan. Nah kalian ambil yang lurus. Nah lurus, kalian nanti jalan sih di situ agak rusak ya. Dulu waktu aku pertama kali ke Gunung Lembu itu tahun 2018 atau 2017 lah. Kalau saya itu jalannya masih bagus deh. Nah itu waktu itu aku liatin agak hancur tuh, sesudah kereta api itu ya. Nah kita mentok, kalian akan ketemu persimpangan ke kiri atau ke kanan. Nah, itu ada petunjuknya tuh. Ke kiri itu Silalawi kalau nggak salah. Petunjuk jalan, petunjuk ke kanan itu tulisannya Sukamakmur. Nah kalian ambil kanan. Terus sebagai patokan tuh aku udah capture ya, nanti patokan pulang. Pas pulang juga nanti aku ngeliatin jalur itu patokannya habis persimpangannya ada petunjuk Cilalawi dan Sukamakmur, ambil kanan, maju dikit ke kanan itu ada masjid Al Mustafa. Itu aku udah capture tuh juga sebagai petunjuk juga untuk arah pulang nanti, jadi biar aku nggak tersesat. Nah itu nanti ikutin jalan aja terus guys. Pas arah pulang tuh aku ngeliat jam di handphone dan aku ukur jarak tempuhnya dengan waktu tempuh ya. Kalau dari Gunung Lembu, pos pendakian Gunung Lembu ke ke Pasar Anyar itu kurang lebih 45 menitan lah, kurang lebih ya. Itu kalau udah tahu jalan gitu. Jadi udah deket sih gitu guys. Terus ikutin jalan dari pertigaan persimpangan yang ada petulisan Cilalawi, Sukamakmur dan Masjid Al Mustafa. Terus ikutin jalan. Terus aku meng-capture ada pertigaan setelah jalan beberapa ya, 20 menitan kali ya. Terus itu ada persimpangan pertigaan antara lurus dan ke kanan. Nah di kanan itu ada Yayasan Nur Hidayah. Nah kalau kalian ke kanan itu ke Tebing Boyar apa ke Curug Suhada lah, aku lupa gitu antara itu. Tapi kalau kalian mau ke Gunung Lembu kalian ikutin jalan aja. Nah maju lagi dari pertigaan itu, di sisi kiri jalan nanti kalian akan ketemu gunung ya.
itu nyata Gunung Parang kalau nggak salah ya. Nah sampai kalian nanti ada di titik pertigaan antara kiri dan lurus. Itu kalau kalian misalnya kalau mau ke Gunung Parang ambil yang ke kiri, kalau yang mau ke Gunung Lembu itu lurus, itu ada gapuranya kalau lurus ya. Di sini juga udah ada tulisannya sih guys, sudah ada tulisannya. Dari situ jalannya rusak tuh, dan jalannya ngepas buat satu mobil elep. Kenapa? Karena pas aku sampai itu ada 2 mobil apa 3 mobil elep itu yang grup tour ya, open trip, entah dari Jakarta apa Bekasi gitulah. Jadi ada 2-3 kelompok lah yang ngadain open trip. Nah mereka udah naik dulu tuh, udah nyampe dari pagi-pagi banget ya, jam 7 apa. Kenapa aku tahu? Karena ya saat mereka turun aku udah mau memutuskan pulang tuh, aku nggak jadi mendaki. Kembali lagi tadi, jadi dari pertigaan itu jalannya udah rusak. Nanti kan akan ketemu jalan bercabang. Jalan bercabang itu ambil yang ke kanan guys, kanan. Yang kiri aku nggak tahu kemana. Kan sih mungkin ke Gunung Lembu juga ya, cuman aku nggak tahu pastinya lah itu kemana. Ambil yang kanan. Nah dulu tuh kalau kalian ambil kanan maju dikit, dulu tuh di sana tuh belum ada gapura ya, maksudnya gapura ini pos pendakian Gunung Lembu. Nah sekarang udah ada tuh. Dulu tuh aku sempat bolak-balik 2-3 kali gitu, ini mana ya pos pendakiannya, katanya udah dekat. Nah itulah saat itu saat pertama kali aku ke Gunung Lembu itu belum ada gapura pos pendakian Gunung Lembu gitu loh, pintu masuk Gunung Lembu. Nah itu udah ada dibangun tuh. Pas nyampe itu kalian akan ketemu langsung parkiran mobil. Pakai motor waktu itu aku pakai di sebelah kiri dah, sebelah kiri. Itu tampak ada beberapa mobil elep, dan itu sebetulnya terbilang sepi ya, apalagi momen saat 17 Agustus. Nah maju lagi di depan tuh ada warung. Nah warung itu sekaligus sebagai pos pendaftaran untuk ini mendaki Gunung Lembu. Nah di situ aku sempat makan dulu. Untuk kalian mau mendaki Gunung Lembu tuh biaya apa sih? Biaya registrasinya apa? Biaya pendaftarannya itu 20.000 lah. Ya tapi sayangnya saat itu aku cuman jalan beberapa ratus meter, 200 kali ya. Akhirnya mutusin balik lah, karena itu parah jalurnya guys. Jadi daripada akhirnya aku kesana sia-sia, nggak ada nggak ada tanda apa-apa ya, maksudnya nggak ada foto, nggak ada video. Akhirnya ya udah aku klip yang aku ambil tuh aku ceritain lagi di sini di Taman Tutorial. Dan kalau kalian misalnya mau mendaki Gunung Lembu sendirian, lebih baik jangan deh ya, karena itu jalurnya parahnya ya itu treknya udah nggak kelihatan, lebat, dengan jalan sekitarnya tuh udah dipenuhi sama pohon bambu, lebat banget. Dan kalau yang bukan orang sana atau yang bukan yang sering naik Gunung Lembu mungkin nggak tahu ya, pasti nyasar lah. Apalagi sepi ya gitu di momen-momen. Padahal dulu waktu aku kesana ya ke Gunung Lembu itu rame pertama kali. Cuman aku nggak bikin konten, nggak videoin, cuma foto-foto doang. Makanya kalau sekarang tuh aku bikin kemana-mana tuh aku selalu ngevideoin gitu guys. Makanya jadi konten lebih ada ceritanya lah daripada hanya video gitu, hanya foto gitu. Kalian nanti lihat aja gitu ya guys. Pada saat aku mendaki, pada saat awal sih masih katanya baik-baik aja ya. Pas sudah memasuki trek sedikit ke atas gitu, treknya tuh jalannya nggak kelihatan loh, jalan setapaknya guys. Di situ pun aku ngeraba-raba ya, ini kemana gitu. Emang sih ada beberapa titik tuh
ada petunjuknya gitu guys. Aku temu 3 petunjuk, cuman pada saat pulang aku nggak nemuin gitu, udah salah jalan aku. Nah, cuman akhirnya berbahaya kalau mendaki sendirian guys. Dan lagi jalurnya tuh dipenuhi sarang laba-laba juga guys. Jadi sempat tuh aku wah kena sarang laba-laba. Terus ada lagi nih apa, aku nggak tahu itu tanaman apa. Jadi kalau kalian, kalau usia orang dulu ya suka main di apa, lapangan yang penuh rumput, pasti ada ketemu tanaman tuh. Kalau kalian bisa pakai kaos kaki, apa ya namanya, entah durinya atau apa, itu nempel di kaos kaki. Nah itu aku temu tanaman mirip seperti itu, cuman durinya tuh lebih halus banget. Nah aku nggak tahu megang tanaman apa, plok ya, tanganku tuh penuh dengan duri-duri halus. Nah aku nggak berasa kan, terus aku apa, ngelap keringat di mukaku, sat. Nah itu nempel semua di muka. Nah kedua kali aku mau ngelap keringat di mukaku, waduh sakit, itu nusuk, duri-duri halus itu nusuk di muka semua. Wah parah itu. Nah itu berasa banget tuh, wah ini udah nggak bener lah. Maksudnya jalur pendakiannya tuh udah liar ya, maksudnya udah jarang dilewatin orang. Jadinya ya apa, dipenuhin apa, sarang laba-laba lah. Ada yang aku nggak tahu itu tanaman apa, mungkin kalau kalian yang tahu bisa komen. Jadi tanaman aku nggak tahu nyentuh apaan gitu. Jadi tanganku dipenuhi duri-duri halus banget, aku nggak berasa. Nah, terus aku ngerap-keringatin mukaku, set. Nah nggak belum apa-apa tuh. Pas kedua kali aku ngerap-keringatin mukaku, set. Nah itu wah sakit sekali mukaku. Jadi pada saat pertama sih enggak, cuman pada saat dikepekkan ke kulit, nah itu duri itu nusuk. Akhirnya udah aku mutusin balik lah. Pas saat aku ngerasain itu, wah ini ada tanaman apa nempel di tanganku, duri-durinya halus banget. Terus aku lihat ke belakang, coba deh aku cek, aku masih ingat nggak jalan yang tadi aku lewatin. Wah aku salah jalan, aku udah nggak ingat tuh. Walaupun terus aku pikir tadi tiga petunjuk yang aku temui sebelumnya kemana ya. Wah aku nggak ketemu juga. Wah udah deh, itu udah auto panik gitu. Ya udahlah, akhirnya daripada aku mundurin untuk naik ke atas, memaksakan ke puncak. Masa itu sama saat itu tuh aku nggak ketemu teman sejalan ya. Jadi cuma aku sendiri yang naik ke atas. Jadi ya udahlah, aku mutusin balik. Beberapa clip yang aku ambil ya aku ceritain lagi di sini guys, di Taman Katalia. Sempat aku nemuin jalur pendakian tuh ada batu besar, nyaris nutupin jalan kiri kanan. Dan kalian yang mau mendaki tuh ngelewatin celah di antara dua batu besar itu guys. Ya gitu, sebenarnya aku menyesali ya ke Gunung Lumbung, ternyata sia-sia gitu. Harusnya tuh aku mengibarin bendera merah putih di atas. Akhirnya ini jadi pelajaran ya, setelah masa pandemi itu banyak tempat wisata tuh, beberapa tempat wisata yang melewati masa pandemi itu benar-benar sepi, nggak keurus gitu. Nah setelah dibuka lagi ya itu masih belum, keadaannya tuh belum 100% seperti normal gitu. Lebih baik sih kalau untuk kayak gunung, lebih baik jangan dulu lah. Mungkin kalau gunung-gunung yang ramai kayak Lawu, Gunung Gede, mungkin tuh masih treknya tuh masih inilah, treknya tuh masih bisa diraba lah. Tapi kalau kayak Gunung Lembu, wah, kalau kayak mendaki bersama orang yang sudah apa handal ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau sendirian jangan memutuskan ke Gunung Lembu. Terus cuman ini yang serunya ya, bahwa kali itu tuh aku temuin saat 17 Agustus di Purwakarta itu nyata diadakan arak-arakan ya. Jadi pawai. Kalau di dekat Gunung Lembunya tuh masyarakatnya tuh pawai bikin tenda apa sih? Tenda ya apa sih? Arak-arakan gitu, pawai itu dengan digotong ya. Ini lihat aja deh. Jadi anak kecil nanti dihias gitu, entah
memakai kostum apa gitu, dandanin, mereka naik tandu yang dihiasin jadi apa gitu, terus diarak gitu keliling, dan itu jadi lomba gitu, perlombaan. Siapa yang lebih mungkin lebih meriah, lebih bagus, tandu ya gitu lah, dibopong gitu. Nah tapi kalau di kota Purwakartanya itu diadakan juga itu pakai mobil, jadi mobilnya tuh entah truk entah apa gitu dihias beraneka macam sih, banyak banget itu di Jam Raya Purwakartanya itu mungkin dekat gedung DPRD-nya kali ya, kayaknya aja tuh rame banget. Kalau di Jakarta tuh aku nggak nemuin ya, baru kali itu aku 17 Agustus tuh kayak gitu, jadi arah-arahkan seru. Sempet itu pas arah pulang dari Gunung Lembu, pulang balik ke Jakarta lewatin Jalan Raya Purwakarta itu. Sebenarnya itu juga nggak jauh dari alun-alun Purwakarta lah, cuman aku nggak kesana gitu. Mungkin nyampe 100 mobil ada kali yang dia seperti itu, banyak, rame banget guys, banyak banget. Nah itu aku baru nemuin hal yang seperti itu. Keren sih. Mungkin agak mengganggu ya bagi orang yang mau melintas gitu, cuman ya seru juga sih ngeliatinnya. Cuma karena pengen arah balik Jakarta, nggak mau berlama-lama, udahlah aku pulang ke Jakarta guys, jadi nggak, cuma lihat sekilas doang sambil jalan gitu. Oke, itu tadi kontenku tentang perjalananku ke Gunung Lembu yang sia-sia, tidak sampai puncak, cuman berjarak dari pos pendakiannya beberapa ratus meter doang. Udah itu aku mutusin pulang gitu guys. Oke, ya semoga konten ini bermanfaat, karena ya aku juga sayang sih kalau kesana tanpa apa ya, dengan tangan kosong, nggak dapetin apa-apa. Oke, makasih guys. Ini udah sore. Nanti kan kontenku selanjutnya. Aku udah mulai jarang sih bikin konten sih, apalagi iseng aja guys. Apalagi nggak ada kesibukan. Jadi ya ikutin terus ya kontenku, channelku, sahabatku.